Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kembali kami dari kelompok 21 Jen Komprehensif Satu Teknik Perkapalan. Kali ini akan mempresentasikan hasil dari riset kami yaitu tentang teknologi inovasi pada transportasi LCO2. Nah, untuk topik kali ini kita akan membahas teknologi energi terbarukan untuk kapal pengangkut LCO2 atau LCO2 carrier. Next. Selanjutnya perkenalkan kami dari kelompok 21 yang berisikan dari 3 orang, yaitu saya sendiri dengan nama Farhan Primatondi Harahap dengan NPM 21067311043. Selanjutnya ada Saya Rifan Rahmantiar Chan dengan NPM 210673793. Perkenalkan juga saya Maulana Staniadi dengan NPM 2106731056. next. Selanjutnya ada beberapa daftar isti yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Next. Untuk yang pertama ada pendahuluan, yaitu tentang latar belakang di mana energi dibutuhkan bagi aktivitas manusia, terutama untuk kegiatan perekonomian, rumah tangga, industri, bisnis, serta transportasi. Dalam beberapa dekade terakhir juga menjadi perhatian global terhadap perubahan iklim telah mendorong upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, terutama pada karbon dioksida atau CO2. Sehingga salah satu teknologi yang berkembang untuk mengatasi emisi CO2 adalah teknologi CCS atau Carbon Capture and Storage yang mencakup proses penangkapan, transportasi, dan penyimpanan karbon dioksida untuk mencegah dilepaskan ke atmosfer. Teknologi energi terbarukan menawarkan alternatif yang dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil serta mengurangi jejak karbon dalam transportasi laut. Hal ini menjadi penting karena kapal, terutama kapal-kapal besar seperti kapal kargo, LNG, dan kapal tanker, merupakan salah satu kontributor utama emisi karbon atau CO2 dalam sektor transportasi global. Selain itu, penggunaan bahan bakar fosil sebagai energi berkontribusi terhadap kelebihan karbon di atmosfer, sehingga menyebabkan pemanasan global menurut penelitian dari Jukic dan Jerkovic pada tahun 2008. Sehingga dalam konteks ini, pengangkutan menggunakan transportasi laut atau kapal menjadi penting sebagai bagian rantai dari CCS. Next. Solusi utama untuk mengangkut CO2 dalam bentuk cair diperlukan kapal pengangkut LCO2 sebagai moda transportasi utama untuk menampung semua transport CO2. Namun solusi ini menghadapi tantangan yang signifikan terkait kebutuhan untuk menjaga keberlanjutan serta mengurangi emisi yang dihasilkan dari operasional kapal. Sebagai solusi, penerapan teknologi energi terbarukan pada kapal pengangkut LCO2 dipandang sebagai pendekatan strategis untuk dan mengurangi jejak karbon dalam proses transportasi. Sehingga masalah ini sejalan dengan regulasi IMO yang menetapkan batasan emisi sulfur dan target pengurangan emisi karbon. Sehingga pada penelitian kali ini kami mempunyai 4 tujuan. Yang pertama, mengetahui teknologi energi terbarukan. Yang kedua, menganalisis teknologi energi terbarukan. Yang ketiga, mengetahui pengaplikasian teknologi energi terbarukan yang dapat diterapkan di kapal LSO2. Sehingga nantinya kita dapat menilai dampak energi terbarukan terhadap efisiensi energi dan emisi. Selanjutnya, di sini ada tinjauan pustaka atau beberapa bacaan yang mendukung dalam penelitian kali ini. Yang pertama adalah kapal pengangkut LC2 atau Liquid Carbon Dioxide adalah jenis kapal yang dirancang khusus untuk mengangkut karbon dioksida dalam bentuk cair. Pengangkutan LCO2 merupakan bagian dari rantai CSS yang bertujuan untuk mengurangi emisi karbon dengan menangkap, mengangkut, dan menyimpan karbon dioksida agar tidak terlepas ke atmosfer. Kapal pengangkut LCO2 juga dirancang dengan mempertimbangkan segala kebutuhan untuk menjaga CO2 dalam kondisi cair selama pengangkutan. Menurut studi tentang gas rumah kaca atau GHG yang dilakukan oleh IMO, pengiriman maritim menyumbang setidaknya 3% dari emisi CO2 serta 13% dan 15% dari emisi SOx dan NOx. Sehingga emisi yang dihasilkan dari pengiriman ini disebabkan oleh konsumsi bahan bakar fosil untuk propulsi dan pembangkitan listrik di kapal. Selain itu, IMO juga mengeluarkan strategi pengurangan emisi gas rumah kaca dengan target mengurangi intensitas karbon sebesar 40% pada tahun 2030 dan 70% pada tahun 2050 dibanding dengan level tahun 2008. Next. Industri maritim merupakan sektor yang memiliki kontribusi signifikan terhadap emisi gas rumah kaca, terutama dalam transportasi laut dan kegiatan operasional lainnya. Oleh karena itu, penerapan energi terbarukan dalam industri maritim menjadi salah satu solusi penting untuk mencapai keberlanjutan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Penggunaan teknologi energi terbarukan juga dapat meningkatkan efisiensi energi kapal, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, dan yang terakhir mendukung upaya mitigasi perubahan iklim global. Sehingga di sini kami mendapatkan 3 energi terbarukan yang dapat diaplikasikan pada
ada kapal SO2. Untuk yang pertama itu adalah energi surya, yang kedua adalah energi angin, yang ketiga adalah fuel cell. Next. Untuk selanjutnya, di sini kami akan membahas keuntungan dan tantangan, hambatan dalam penerapan energi terbarukan dalam industri maritim, yang diambil dari sumber Jurnal Energi Baru dan Terbarukan yang diterbitkan pada tahun 2024. Untuk keuntungan yang pertama, pengurangan emisi karbon dan gas emisi rumah kaca. Yang kedua, energi terbarukan tersedia melimpah di alam dan tidak akan habis serta ramah lingkungan. Yang ketiga, ada sumber energi terbarukan bisa dimanfaatkan secara gratis. Yang keempat, mandiri energi, tidak perlu mengimpor dari luar. Yang kelima adalah bebas fluktuasi harga seperti yang dialami oleh energi fosil seperti layaknya batu bara, minyak bumi, dan gas bumi. Untuk tantangan dan hambatan, yang pertama, energi terbarukan memerlukan biaya awal yang besar atau investasi yang membutuhkan dana yang cukup banyak. Yang kedua, sebagian besar sumber energi terbarukan terkendala oleh faktor cuaca seperti energi angin dan energi surya. Yang ketiga, keterbatasan infrastruktur terutama di Indonesia. Yang terakhir adalah energi terbarukan harus disimpan dalam sistem penyimpanan seperti baterai supaya tidak terbuang sia-sia. Selanjutnya, Ya, berikutnya kita masuk ke salah satu jenis pertama. Yang pertama ada energi surya untuk power source. Jadi untuk energi surya ini merupakan energi non-polluting yang tersedia dengan menggunakan tenaga solar surya, yaitu PV generation dan juga solar thermal conversion. Sistemnya terdiri dari 3, solar power system, solar battery power system, dan juga hybrid solar atau diesel generator. Untuk solar power system, cahaya matahari yang terkonversi menjadi listrik melalui instalasi PV tertampung pada baterai dan digunakan untuk menyuplai kebutuhan listrik. Ini dapat digunakan sebagai propulsi kapal jenis small scale dan juga sumber listrik pada kapal large scale. Yang kedua, solar battery power system. Ini biasa digunakan untuk kapal tipe medium dan juga small scale. Yang ketiga ada hybrid solar atau generator. Itu ketika energi solar digunakan sebagai air pada kapal unit menggunakan campuran dari DC generator untuk menyuplai power ke main grid pada kapal. Kemudian kita harus mengerti dulu terkait dengan dasar sistem fotovoltaik. Fotovoltaik adalah pembangkit listrik yang didasarkan pada prinsip fotovoltaik, di mana efek ini menggunakan cahaya surya untuk secara langsung mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Ketika cahaya energi matahari menyinari semikonduktor, menemukan beberapa intervalensi dalam permukaan semikonduktor yang dipengaruhi oleh foton matahari untuk membebaskan dari belenggu. Ikatan kovalent ini membentuk banyak elektron kesetimbangan pasangan lubang. Di bawah persimpangan PN, elektron akan membentuk aliran yang kuat. Dan pada saat ini jika diterapkan pada kedua sisi semikonduktor ketika beban ditambahkan, akan ada arus melalui beban. Modul fotovoltaik dibentuk oleh beberapa sel fotovoltaik sudah kecil secara paralel atau seri dapat secara efisien mengubah energi matahari menjadi energi listrik untuk kapal. Kemudian ada teknologi analisis sel fotovoltaik. Yang pertama ada SIP platform yang digunakan adalah aplikasi untuk solar panel yang dibutuhkan untuk pengintegrasian antara layout solar panel dan juga desain kapal. Yang kedua ada sistem fotovoltaik itu sendiri, yaitu solar power generation adalah sel solar sejak penemuan pada tahun 1994, di mana solar cell dibagi antara dua, yakni kristalin silikon solar cell dan juga new solar cell. Untuk kristalin silikon sendiri mencapai 13-18% efisiensinya, tetapi biaya manufakturnya yang kompleks dan mahal mempertimbangkan dari masa jenis energi, kehidupan bawah laut dan juga pengontrolan biaya dari badan solar energi. Yang ketiga ada di sistem penyimpanan energi, yaitu kapal bertenaga listrik harus terpasang alat ini. Dan saat ini alat penyimpanan energi mayoritas mengandung high performance power storage, lead acid batteries, fuel cell, dan juga lain sebagainya. Kemudian ini ada aplikasi analisis aplikasi PLC Power. Yang pertama ada solar energi untuk AE dan juga solar energi untuk sistem pendingin dan juga sistem refrigerasi. Untuk AE sendiri ini merupakan sistem independen dan sistem pembangkit listrik pada dasarnya digunakan untuk kontrol terpisah. Dan energi listrik yang dihasilkan oleh energi matahari dapat sepenuhnya digunakan sebagai energi daya pembangkit listrik kapal dan pembangkit listrik sistem yang tidak hanya mencapai efek energi konservasi dan pengurangan emisi, tapi juga memenuhi persyaratan pemasangan panas surya. Yang kedua ada solar energi untuk sistem pendinginan. Nah ini tuh sistem refrigerasi dan pendinginan yang menggunakan mesin diesel ini tentunya menimbulkan uang bahan bakar yang cukup besar sehingga melanggar konservasi energi. Maka dari itu diciptakanlah sistem solar energi untuk air conditioning dan juga sistem refrigerasi sehingga dapat menyelesaikan masalah ini. Ini bukan berarti hanya menyimpan bahan bakar, akan tapi juga mengurangi emisi dari exhaust diesel dan melindungi dari lingkungan. Akan tetapi di sini terdapat 3 tantangan utama. Yang pertama, pasokan energi dengan rendah.
Kenapa demikian? Karena energi matahari di bidang kekuatan kapal, asalnya energi matahari itu sendiri. Karena dispersitas energi matahari, meskipun total jumlah energi matahari yang mencapai permukaan bumi relatif besar, kepadatan arus matahari sangat rendah, umumnya tenaga surya kurang dari 1 kW per meter persegi. Yang kedua, energi penyimpanan yang mahal. Umumnya, biaya panas surya dalam silikon kristal dan biayanya jauh lebih tinggi daripada mesin diesel itu sendiri. Jelas itu tidak diinginkan untuk menggunakan silikon kristal sebagai yang utama sumber daya kapal dan juga permintaan modal yang cukup besar. Dan yang ketiga, stabilitas yang buruk. Bayangkan, solar panel dapat mempengaruhi kapal dari segi musim, kondisi geografis, dan juga cuaca. Jika kita bisa menambahkan energi yang stabil, kita harus memperhatikan untuk penyimpanan daya energi matahari. Tapi menurut hari ini, tingkat teknis, teknologi, akumulasi energi masih memiliki ruang yang besar untuk perbaikan. Nah, oke, selanjutnya ada pemanfaatan hidrogen pada propulsi kapal. Nah, hydrogen fuel cell dapat menjadi alternatif dari bahan bakar fosil. Nah, cara kerjanya yaitu reaksi elektrokimia antara hidrogen dan oksigen yang dipicu oleh membran elektrolit polimer dapat menghasilkan arus listrik. Nah, listrik yang dihasilkan ini kemudian dapat digunakan untuk menggerakkan motor atau disimpan dalam baterai. Hidrogen tergolong energi bersih karena hanya menghasilkan air saja sebagai emisi. Nah, tetapi penggunaan hidrogen sendiri di industri maritim memiliki beberapa tantangan. Yang pertama, produksi hidrogen bersih masih memerlukan banyak energi. Jika energi yang digunakan bersumber dari energi fosil, maka kegunaannya sebagai energi alternatif yang ramah lingkungan menjadi sia-sia. Penggunaan hidrogen dalam skala masif seperti pada kapal juga memerlukan infrastruktur dan biaya yang besar. Selain itu juga hidrogen perlu disimpan dalam tekanan tinggi atau suhu kriogenik sehingga memerlukan tangki khusus dan memakan ruang yang besar di kapal. Boleh, Nah, salah satu solusi dari penggunaan hidrogen pada kapal adalah dengan meletakkan tangki bahan bakar di atas upper deck. Nah, tangki penyimpanan yang terpisah memiliki kelebihan penggunaan ruang yang lebih efisien. Dengan begitu, ukuran kamar mesin dapat diperkecil sehingga lebih banyak muatan LCO2 yang dapat diangkut oleh kapal. Nah, di sini juga ada gambarnya, yaitu peletakan tangki hidrogennya itu ada di sekitar area steering gear room, sehingga bisa memangkas besar ruangan engine room dan memperbanyak ruang cargo hold. Nah, ini juga ada desain konsep sistem hidrogen pada kapal. Nah, solusi lainnya dapat berupa dengan menggunakan tangki yang dapat menyimpan hidrogen dan LCO2 secara bersamaan. Konsep ini memungkinkan kapal untuk membawa hidrogen dengan kapasitas yang banyak karena menggunakan ruang cargo hold sebagai tempat penyimpanan, bukan engine room. Berikut merupakan gambaran kasar dari desain tangki tersebut. Gambarnya bisa dilihat di sini, ada desain dari multi-layer tanknya itu sendiri. Nah, untuk hidrogen itu akan disimpan pada suhu yang sangat rendah, yaitu pada minus 253 derajat Celcius, sehingga diletakkan pada inti tangki. Nah, sementara untuk si LCO2-nya akan disimpan pada lapisan luar tangki dalam suhu minus 30 derajat Celcius. Nah, di antara kedua kompartemen ini nanti akan terdapat lapisan insulator yang memungkinkan perbedaan suhu yang besar. Nah, tetapi untuk perancangan tangki ini sendiri masih ada beberapa tantangan besar, salah satunya karena perbedaan kebutuhan suhu yang ekstrim dan juga tekanan yang berbeda antara LCO2 dan hidrogen, sehingga menuntut material tangki untuk mampu menahan kondisi ekstrim ini serta mencegah rembesan hidrogen yang mudah bocor. Nah, selain itu juga kompleksitas dalam manajemen termal dan tekanan serta sistem keamanan khusus yang diperlukan menambah biaya dan kompleksitas dari desainnya. Boleh. Kemudian ada juga pemanfaatan tenaga angin. Nah, untuk energi angin menarik banyak perhatian di industri maritim juga. Nah, jika dapat dimanfaatkan dengan baik, tenaga angin ini memiliki potensi yang tinggi karena ketersediaannya yang melimpah dan rendah emisi karbon. Sumber energi ini umumnya digunakan untuk membantu sistem propulsi utama kapal. Nah, dengan demikian penggunaan bahan bakar dapat berkurang sehingga menurunkan biaya operasional kapal. Sistem ini melibatkan teknologi modern yang lebih efisien dibandingkan layar tradisional. Nah, tetapi sistem tenaga angin ini sulit untuk diintegrasikan kepada kapal konvensional. Oleh karena itu, sistem ini lebih baik digunakan pada kapal baru dengan mempertimbangkan pengaruh teknologi energi angin ini sendiri.
seperti pengaruh pada stabilitas, ruang dek, dan efisiensi operasional kapal. Sistem ini juga bergantung pada kondisi angin yang optimal untuk bisa bekerja secara efektif. Nah, dalam kondisi laut tenang di mana tidak ada angin yang cukup, perangkat angin ini dapat meningkatkan hambatan dari kapal sehingga meningkatkan penggunaan bahan bakar. Boleh next. Nah, salah satu pengaplikasiannya dan juga sistem kerja dari tenaga angin itu sendiri, pertama ada rigid sail. Rigid sails ini merupakan layar modern yang menggunakan material dan desain aerodinamis untuk memanfaatkan angin sebagai pendorong. Berbeda dengan layar kain yang tradisional, rigid sails ini memiliki struktur yang lebih kaku, sehingga memungkinkan layar ini menghasilkan daya dorong yang lebih besar dan stabil. Saat angin melewati permukaan layar yang kaku, bentuk aerodinamisnya akan menciptakan perbedaan tekanan di kedua sisi layar, sehingga tercipta gaya dorong. Beberapa rigid sails juga dilengkapi sistem otomatisasi yang memungkinkan layar menyesuaikan posisinya dengan cepat terhadap arah angin, tanpa harus dilakukan secara manual oleh kru kapal. Nah, layar ini juga dapat dilipat ketika tidak digunakan, seperti saat kondisi angin tenang untuk mengurangi hambatan kapal. Boleh. Kemudian teknologi lainnya pada penggunaan tenaga angin di kapal ada flattener rotor. Flattener rotor adalah perangkat silinder vertikal berputar yang digunakan pada kapal untuk memanfaatkan angin sebagai sumber energi tambahan melalui efek Magnus. Ketika angin melintasi rotor yang berputar, angin bergerak lebih cepat di satu sisi rotor dan lebih lambat di sisi lainnya. Nah, hal ini menghasilkan perbedaan tekanan di sekitar rotor yang menciptakan gaya yang membantu mendorong kapal ke depan. Nah, untuk cara kerja sendiri juga bisa dilihat ada di gambar sebelah kanan. Nah, silindernya ini nanti diputar oleh motor penggerak. Konsumsi energi motor ini juga relatif kecil dibandingkan dengan tenaga dorong yang dihasilkan dari efek Magnus. Ukuran flattener rotor ini juga disesuaikan dengan ukuran kapal. Semakin besar kapalnya, semakin besar juga nanti rotor yang digunakan dan tenaga dorong yang dihasilkan. Kemudian flattener rotor meningkatkan penghematan bahan bakar sebanyak 10-20%. Karena berbentuk kaku, rotor ini juga tahan terhadap cuaca ekstrim dan tidak mudah rusak. Nah, nggak seperti layar konvensional yang harus mengikuti arah angin, flattener rotor ini dapat berfungsi dengan efektif pada berbagai sudut angin, sehingga fleksibel dan mudah dikendalikan. Selain itu, gaya Magnus yang dihasilkan juga dapat mengurangi goyangan kapal, sehingga meningkatkan stabilitas kapal. Berikutnya ada juga propulsi hibrida LNG dan juga baterai. Propulsi hibrida LNG dan baterai adalah sistem penggerak kapal yang menggabungkan mesin berbahan bakar LNG dengan baterai listrik untuk meningkatkan energi efisiensi, mengurangi emisi, dan juga mengoptimalkan kinerja operasional. Yang pertama ada operasi mode LNG dan juga operasi mode baterai. Untuk mode LNG, yaitu mesin LNG ini memiliki kandungan karbon yang lebih rendah dibandingkan bahan bakar minyak, sehingga menghasilkan lebih sedikit emisi karbon yang membuatnya sesuai dengan regulasi IMO tentang pengurangan emisi. Yang kedua ada operasi mode baterai, yaitu baterai menyediakan daya instan dan cocok untuk kondisi seperti manuver di pelabuhan atau saat operasi daya rendah. Baterai dapat diisi ulang saat mesin LNG menghasilkan daya berlebih atau saat kapal berada di pelabuhan di mana infrastruktur listrik tersedia. Dalam beberapa desain, baterai juga berfungsi sebagai penyeimbang untuk mengurangi beban pada mesin LNG selama operasi puncak, sehingga memperpanjang usia mesin dan juga mengurangi biaya pemeliharaan. Nah, propulsi hibrida LNG dan baterai ini mengurangi emisi polutan seperti CO2, sulfur oksida, nitrogen oksida secara signifikan. Mendukung kapal dalam memenuhi regulasi lingkungan ketat, menggunakan LNG sebagai sumber daya utama dan baterai untuk daya tambahan membuat sistem ini lebih efisien dalam konsumsi bahan bakar, terutama saat kondisi beban rendah. Selain itu, penggunaan baterai untuk operasional pelabuhan dan manuver tidak hanya mengurangi emisi, tapi juga kebisingan dan juga getaran yang tentunya bermanfaat bagi laut dan kenyamanan para awak kapal. Namun, dari kelebihannya, sistem ini memerlukan investasi yang cukup besar untuk pemasangan baterai dan juga tangki LNG, serta biaya operasional tambahan karena baterai memerlukan infrastruktur pengisian yang masih terbatas di banyak pelabuhan. Desain kapal pun juga harus diubah untuk menampung baterai dan tangki LNG yang meningkatkan berat, menurunkan kapasitas kargo, desain yang lebih kompleks. Ini juga memerlukan perhitungan tambahan untuk menjaga stabilitas serta menjamin keselamatan operasional.
Ya, sehingga pada penelitian kali ini kami dapat simpulkan bahwasanya kapal pengangkut LCO2 dirancang khusus untuk mengangkut karbon dioksida cair dalam skala besar. Untuk mendukung strategi pengurangan emisi gas rumah kaca yang diusung oleh IMO, penerapan energi terbarukan menjadi solusi strategis dalam mengurangi emisi dari penggunaan bahan bakar fosil di kapal ini. Energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, hidrogen, atau sistem hibrida dapat diintegrasikan ke dalam sistem propulsi, penyimpanan, penerangan, dan sistem lainnya di kapal SO2. Sehingga penggunaan energi surya misalnya memungkinkan pengurangan konsumsi bahan bakar fosil pada auxiliary engine. Melalui konversi energi surya menjadi listrik yang disimpan di dalam baterai untuk digunakan dalam kebutuhan listrik kapal seperti sistem penerangan, sistem navigasi, atau kargo. Sehingga penerapan ini diharapkan mampu mengurangi emisi dari bahan bakar fosil, mendukung keberlanjutan lingkungan, dan yang terakhir menciptakan operasional kapal yang lebih ramah lingkungan. Next. Berikut ini merupakan referensi atau sumber bacaan yang akan mendukung pada penelitian kali ini. Next. Ya, dalam penelitian kali ini kami pastikan bahwasanya terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami membuka kritik dan saran untuk memperbaiki penelitian kami. Dan kurang lebihnya mohon maaf jika terdapat kesalahan kata pada presentasi laporan ini. Terima kasih karena telah mendengarkan penjelasan presentasi dari awal. Kami dari kelompok 21 izin mengakhiri presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.